maupun haji. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, jadi ini orang Arabi, artinya orang gunung dari tanah Jazirah Arab inilah. Faqala, maka dia berkata, datang ke wadah Rasulullah inilah di hadapan Nabi ini. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjuki ulun satu amalan atau suatu amalan, iza amiltuhu, amun ulun amalakan, dakhalul jannata, ulun masuk surga. Wah, ada saling alihnya tahun ya Allah. Kalau guru aja minta amalan tahunya supaya sugih ya Allah. Oh, sugih aja ya Allah. Guru aja binian ulang minta amalan apa? Kenapa tadi amalnya? Supaya disayangi laki. Nah. Itu aja ya Allah. Awal Arab ini kenapa tak pernah itu aja. Kayak apa supaya masuk surga. Jadi permintaannya itu permintaan akhirat sudah, bukan hanya permintaan dunia. Ini halatnya, ya kan? Jadi minta amalan itu jangan hanya sebatas dunia, ya Allah. Minta amalan akhirat. Karena apabila akhirat dapat, dunia juga. Tapi dunia dapat, akhirat belum tentu. Nah ini harapnya min Arabi ini. Nah ini pelajaran dalam kita nih lah. Artinya amalan itu jangan hanya tak sugi aja, ya Allah. Setelah dipikir-pikir, kalau ternyata sugi juga bang, padahal itu harus berpikir lagi. Artinya insya Allah Allah Ta'ala para iman takwa kuat, ya Allah, ayunya bersariat, ada aja tuh berkatnya ya kan, ada aja berkatnya, ada pasti banyak, yang penting berkah. Berkah itu nyaman, sudah banyak berkah pulang, keharatan dapat penting berkah. Nah, apa ujar Nabi menjawab? Qala, ujar Nabi bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau sembahlah Allah dan engkau jangan syirik dengannya dengan sesuatu apapun. Jangan kamu menserikatkan, menduakan dengan Allah Ta'ala, ya akan Allah Ta'ala, akan sesuatu apapun. Jangan syirik kita. Ya, syirik khafi maupun syirik jali. Syirik khafi nang samar seperti riya, ujub, sum'ah. Syirik jali itu nyata pada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini disuruh dalam ayat Al-Quran itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, ada juga Allah Ta'ala bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhan engkau sampai ya'tiyakal yaqin, sampai engkau mendapatkan keyakinan. Nah, jadi makna yakin ya kan bisa dimaknai dengan keyakinan. Nah, jadi ini adalah buah daripada ibadat itu, padahal ujung-ujungnya tuh supaya mendapatkan keyakinan. Ansuluhannya tuh itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kalian, beramal solehlah kalian sampai ibadah tadi menyediakan keyakinan. Berarti amal ibadat kita belum menambahkan keyakinan, berarti ibadah kita belum sempurna lagi. Ini kita ada seorang supaya kita tahu evaluasi ibadat kita, supaya kita tahu mengintrospeksi amal soleh kita. Sudahkah berbuah keyakinan atau tidak? Ya kan? Kalau sudah yakin, maka maknai pulang yakin tadi adalah kematian. Ya Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin,
sembahlah Allah sampai datangnya kematian. Yakin dimaknai kematian bisa, tapi harus dapat yakin dulu. Lalu sampai meninggal dunia. Nah, makanya hadis yang kita baca ini menerangkan rukun-rukun Islam. Ya kan, menyembah Allah, mendirikan salat, zakat, puasa, karena haji bagi yang mampu. Padahal dari rukun Islam ini mengajari lawan kita ini tarbiyah kepada diri kita. Tarbiyah itu pendidikan untuk diri kita. Ya kan? Kekanakan SD ditakuni rukun Islam apa? Yuk sebutkan berapa rukun Islam? 5. 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Haji. Apa aja? Cuma faedahnya yang 5 ini apa? Ya kan? Faedahnya apa? Ternyata faedahnya adalah tarbiyah untuk diri kita. Ya kan, didikan untuk diri kita. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat ini adalah daripada keimanan seseorang yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena isi syahadat adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu keimanan yang tertancap pada dalam dirinya, dadanya, bahwa aku menuhankan Allah dan aku meyakini Rasulullah sebagai utusan dan akan aku ikuti daripada sunnah-sunnahnya. Ini keimanannya. Sudah iman kuat lalu dibuktikan dengan taat. Nah ini bukti. Rukun iman selanjutnya ini bukti iman. Yang kedua, rukun Islam adalah sholat. Nah, bukti kita syahadat, maka mendirikan sholat. Jangan ketinggian mengaji syahadat tauhid sampaikan sembahyang lagi. Nah, berarti salah tuh. Di rukun Islamnya salah dah. Ya Allah, masih sembahyangnya apa ngaranya belum sampai lagi. Harapnya lah, berarti Nabi itu kan mau sampai. Maka Nabi mewasiat terus ketika sakaratul mautnya Nabi, as-salah ya Nabi ini kasyaf, dibukakan antara hijab di akhir zaman. Banyak orang yang meninggalkan sholat. Makanya sini bapasan as-salah ya, bahasa kitanya ayo perhatikan sholat. Jangan sampai tertinggal. Jangan gara-gara gawian wani kada mengerjakan sholat. Gara-gara gawian ternyata meninggalkan sholat. Ya kan? Berapa gerang gaji sampai wani meninggalkan sholat? Ini berapa gerang gaji? Kalau salahnya 300.000 bener ya. Waninya di dunia kita masih kena nyaman juga, apalagi di akhirat, ya kan? Nah ini tidak perlu dipikirkan, ya kan? Berapa gerang gaji sampai wani kan sembahyang? Nah itu tuh 1 miliar sehari itu, seandainya ada, ya Allah, kan sampai wani kan sembahyang tetap murah ya 1 miliar itu. Karena sembahyang di akhirat hitungannya, akhirat kerja hitungannya lagi, 1 miliar bisa habis. 1 miliar atau yang semalaman habis. Ada artis 5 sawer 300 habis menyawer. Dan berkah semua. Jadi itu tadi. Jadi yang kedua adalah sholat. Itu pembuktian daripada iman kita kepada Allah dengan mendirikan sholat. Yang kedua lalu disuruh puasa. Nah puasa ini hikmahnya adalah pengendalian nafsu. Ya Allah, nafsu nah hendak makan di siang hari ditahan karena Allah menyuruh. Ayo kita kendalikan nafsu. Bukan karena disuruh makan sama sekali, cuma waktunya aja diubah. Ini waktunya jadi ubah. Nah asalnya pagi biasanya nasi kuning lalu lontong, dimajukan makannya sebelum imsak.
kan bemaju juga tak? Ya lah, tapi jangan makan minum lagi selama sekitar 13 jam. Hanya maghrib, hanya makan, isya beres dendam. Kan artinya Allah Ta'ala ada zalim juga punya orang puasa itu, ya kan hanya mengatur waktu di situ, padahal tujuannya adalah pendidikan nafsu kita nih dididik harus patuh lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Nah, jadi itu. Lalu nangka 4, zakat. Sudah kita bisa mengendalikan diri, sudah kita patuh terhadap perintah Allah dengan salat tadi. Lalu harus ada sifat sosial kepada sesama, ya kan? Zakat itu sosial kepada sesama. Jangan aku hanya nak masuk surga, luhan di kepadusan, muat pada rami juga di surga seorangan. Berkuaan, ya Allah. Sifat sosial tadi membantu orang, mendoakan orang, ya kan? Itu sama tuh sosialnya dengan doa, nafsugi sosialnya dengan harta, ya kan? Alim sosialnya dengan ilmu, ya kan? Apa yang kita miliki itu yang dapat disosialkan, ya kan? Nah ini jadi di samping untuk ketaatan kita pribadi kepada Allah, Allah juga menyuruh untuk ya kan? Peka terhadap sesama kita, ya kan? Nah, lalu 6 kalimat dari rukun Islam itu wa hajja baitil haram man istata'a ilaihi sabila, berhaji atau umrah bagi yang mampu. Nah, di sini hikmahnya adalah pengorbanan. Berhaji dan umrah itu berkorban biar secara zahir banglah. Korban apa? Satu, korban duit. Orang sayang di duit berapa? Jangan nyetor 37 juta. Baik dagang makan. Nah, ya wah, nyetor supaya dapat porsi selawi juta. Baik diputar-putar duitnya. Ya kan? Itu lenyap. Itu gara-gara sayang dunia. Kalau ada hakun dia itu, ya kan? Nah, jadi ini pengorbanan karena Allah menyuruh ayo jangan aku hampuna, ya Allah. Istilah kasar itu buang duit, kisahnya aja padahal biar sudah ulun rasa nila. Artinya semua anak kita korbankan untuk haji maupun umroh adalah wasbian pasti terhulik. Kada orang ulun seorang nama buktiakan. Ya Allah, tambah nyaman. Ya Allah, kita keluarkan nih, tulang, pian, limbah datang tuh, paling sebulan, 3 bulan, paling setengah tahun lah. Ada nih jamian, ada tuh kena. Ya Allah, tanah kali tawar ulang semiliar, motor. Isi tanah dulu aja, bukan isi tanah apa. Ada tuh jalur langkah, usaha orang, serbujur ya. Pada orang lain membuktikan ini, jadi kalau kada ragu-ragu lagi dasar bujur ya, kada ragu-ragu lagi kontan istilahnya ibah datang tuh pasti ada tuh gantiannya. Dan jadi ini rukun Islam yang karimah itu pengorbanan. Setelah harta dikorbankan, tenaga pulang ya Allah awak kita nih, biar di pesawat 10 jam tuh ya bang. Orang misi romantik sama bangkak berarti 10 jam kita juntai supaya jangan juntai kayak bagus aja. No, menang kayak itu, itu nang kiai itu nang berabah benar. Tapi duitnya bang ya. 65 jutaan.